Sidang dengan terdakwa Jessica Wongso baru saja selesai digelar dan untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama dengan Marshalina Gita yang melaporkannya langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gita, siapa saksi yang dihadirkan kali ini dan juga fakta apa yang terbaru dalam sidang pada sore hari ini? Iya, ada dua saksi yang hari ini dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Saksi tersebut adalah Rangga, yakni barista atau pembuat kopi yang dipesan oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso, serta satu saksi lainnya adalah Yohanes. Yohanes ini juga merupakan pembuat koktail yang juga dipesan oleh Jessica Kumala Wongso pada tanggal 6 Januari 2016 yang lalu. Dalam persidangan, Majelis Hakim lebih mempertanyakan terkait dengan proses dari pembuatan es kopi Vietnam yang dipesan oleh Jessica Kumala Wongso. Karena kita ketahui bahwa es kopi Vietnam ini menjadi jalan masuk dari kasus yang menyebabkan korban Iwayan Mirna ini meninggal dunia. Tidak hanya itu, Yohanes juga tadi ditanyakan seputar dengan proses pembuatan dari koktail yang dipesan oleh Jessica Kumala Wongso. Terlebih lagi pada saat Iwayan Mirna ini tewas saat meminum dari kopi atau es kopi Vietnam, Yohanes pun juga yang menuangkan kopi tersebut ke dalam botol untuk nantinya menjadi barang bukti yang dipegang oleh pihak dari penyidik khususnya untuk dijadikan barang bukti terkait dengan Jessica Kumala Wongso menjadi terdakwa atas kasus pembunuhan Iwayan Mirna Salihin. Masih akan ada saksi-saksi lainnya nanti yang akan dihadirkan karena sidang ini masih akan dilanjutkan hingga hari Rabu depan tanggal 27 Juli 2016 mendatang. Zakia. Ya, kita kemudian bagaimana tanggapan dari pihak Jessica maupun keluarga Mirna terkait dengan sidang hari ini? Ya, tentunya banyak sekali mendapat tanggapan dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ataupun juga dari keluarga Iwayan Mirna Salihin. Tentunya untuk kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso menyatakan dengan adanya kesaksian dari saksi-saksi yang sudah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ini bisa menjadi kunci bahwa Jessica Kumala Wongso ini tidak bersalah. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang terlebih dahulu dengan kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso yakni Otto Hasibuan. Selamat sore Bang Otto. Oke, Bang Otto, kita sudah mengikuti perjalanan dari sidang ini. Sudah ada 7 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Namun tentunya yang paling dicari dan ditekankan dari pihak kuasa hukum adalah bukti otentik. Nah, sampai saat ini bukti otentik tersebut belum dihadirkan? Semakin hari semakin terlihat bahwa bukti-bukti itu sebenarnya nggak ada. Bahkan ada katanya yang disita bukti-buktinya, tapi jaksa tidak bisa menampilkan bukti itu. Padahal itu barang bukti yang disita loh, ya kan. Nah, tadi terbukti sekali bahwa ini sebenarnya hal yang sangat luar biasa ya, ini misteri ya. Kenapa? Sudah terbukti bahwa ternyata barang bukti yang diperiksa oleh Lapkrim bukanlah barang bukti yang berasal dari minuman Mirna. Sehingga kita tidak bisa lagi pastikan apa sebab kematian Mirna. Seperti kita ketahui selama ini kan ada orang mati namanya Mirna. Kemudian katanya karena minum kopi. Kopi ini katanya kan diperiksa di Lapkrim. Kemudian Lapkrim berpendapat bahwa berdasarkan pemeriksaan Lapkrim di dalam kopi ini ditemukan cyanida. Sehingga disimpulkan bahwa korban mati karena cyanida. Ternyata tadi saksi mengatakan bahwa kopi yang di dalam gelasnya Mirna itu sudah dituang ke dalam satu botol, ya kan? Sehingga gelas itu sudah kosong. Padahal yang diperiksa di Lapkrim itu adalah gelas berisi kopi. Jadi pertanyaannya, kalau gelasnya sendiri sudah kosong, tiba-tiba ada berita acara di sana yang diperiksa adalah gelas berisi kopi. Kopi yang dari mana itu? Ini kan kok ada kopi yang di dalam gelas yang diperiksa padahal kopinya sudah kosong. Jadi, oke, berarti kalau Bang Otto menyatakan bahwa ini sebenarnya yang diperiksa adalah kopi yang bukan diminum oleh Mirna pada saat itu. Tapi tadi Jaksa Penuntut Umum juga menarik, ia menyatakan sebenarnya yang diperiksa gelas dan juga botol. Gimana tuh, Bang? Iya, diperiksa gelas dan botol, begitu kan? Berisi juga dengan kopi yang sudah bersianida. Iya, jadi diperiksa gelas dan jelas yang berasa kopi dan botol. Nah, pertanyaannya adalah gelasnya gitu loh. Yang disita berdasarkan surat penyitaan itu adalah satu botol, kemudian satu gelas,
dua gelas sebenarnya, ada satu gelas pembanding. Ya kan? Jadi berdasarkan keterangan berita acara itu 2 gelas dan 1 botol yang diperiksa. Ternyata gelas pembanding kami tanya kepada jaksa kemarin, dia nggak bisa tunjukkan. Bayangin loh, barang bukti lo nggak bisa ditunjukkan lo nih. Ya kan? Kedua, yang disita itu katanya berdasarkan berita acara, gelas berisi kopi. Padahal faktanya berdasarkan saksi, gelas itu tidak berisi kopi lagi. Jadi berarti kan bukan asli lagi nih. Jadi kalau bukan barang bukti yang diperiksa, berarti kematiannya Mirna bukan karena sianida. Kalau umpamanya Lapkrim mengatakan bahwa di dalam kopi itu ada sianida, ya boleh-boleh saja. Tapi yang pasti kopi itu bukan kopi yang diminum Mirna. Berdasarkan keterangan tadi kan gitu. Ada gitu ya Bang ya, tidak membuktikan gitu bahwa ternyata ini bukanlah botol yang ada sianidanya. Kemudian langkah selanjutnya apa? Apakah ada langkah hukum lainnya? Ya sebenarnya kalau ini kasus di Amerika, ini kasus sudah namanya no case ya kan. Karena kasus ini ada kalau memang ada kematian berdasarkan sianida. Tuduhannya kan, dakwaannya kan pembunuhan berencana dengan sianida. Jadi kalau matinya itu bukan karena sianida, ya kasusnya tidak ada. Kasus ini ditutup gitu seharusnya. Oke, itu tadi seperti pernyataan dari Bang Otto Hasibuan. Terima kasih terlebih dahulu Bang Otto. Namun ternyata tadi juga kami sempat menanyakan kepada jaksa penuntut umum maupun juga ayah dari korban Iwayan Mirna Salihin ini menyatakan bahwa ada bukti yang belum dikeluarkan, yakni terkait dengan CCTV yang membuktikan jika nantinya Jessica Wongso ini menaburkan sianida ke dalam es kopi Vietnam. Kita dengarkan pernyataan dari ayah korban Iwayan Mirna Salihin. Terakhir Om kasih lihat yang aneh. Kenapa emang yang aneh? Ya itu yang final itu yang apa? Bukti direct evidence-nya itu. Ya. Ya Om cuma nunggu itu aja waktunya. Nanti saya tunjukin itu terakhir. Kalau ini kan aturan main hukum seperti itu. Jadi kita ikutin dulu alurnya. Nanti terakhir Pak Hakim kita kasih lihat, ya semuanya bengong udah gitu, selesai deh. Iya. Iya bukan optimis lagi, emang udah pasti dia kok gimana? Ya. Nanti kita lihat aja sama-sama. Tentunya kita masih akan menantikan fakta-fakta persidangan lainnya karena persidangan masih akan dilanjutkan pada hari Rabu depan, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2016 mendatang, karena nantinya jaksa penuntut umum akan memberikan atau membawa saksi-saksi lainnya yang dikatakan bisa memberatkan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Demikian, Zakia, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasi Anda. Sidang ke-7 kasus kematian Wayan Mirna kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dan diagendakan ini mendengarkan keterangan saksi. Seperti yang kita ketahui bersama dan juga sering sekali dalam pemberitaan Metro TV diberitakan bahwa ada banyak fakta baru dari kasus Mirna, seperti misalnya dibuka lagi rekaman CCTV yang ada di Cafe Olivier di kawasan Tamrin, Jakarta. Ini dia beberapa headline pemberitaan terkini terkait kasus Jessica Mirna. Dan jaksa penuntut umum Ardhito Muwardi menyebut pihaknya akan menghadirkan saksi dari pegawai Cafe Olivier, salah satunya katanya barista peracik es kopi Vietnam yang bernama Rangga. Selain itu juga akan dihadirkan kopi Vietnam asli begitu sebagai pembanding kopi Vietnam bersianida. Kita lihat dulu respon dari para netizen. Jaksa pun mengaku akan kembali menghadirkan 3 saksi pegawai Cafe Olivier, yakni Devi, Yohanes serta Jukia. Jessica Wongso update dengan tagarnya seperti itu. Jessica News, terima kasih sudah mencuitkan opini Anda atau sedotan itu untuk meneteskan cairan sianida ke kopi Mirna ya. Saya jadi main tebak-tebakan deh sama kasus Jessica Wongso. Aduh jangan main tebak-tebakan ya. Reihas 92 sudah mencuitkan opini Anda. Jessica terlihat tenang sekali selama sidang dengan tagar kematian Mirna. Itu dia ya. Jessica ini seperti poker face begitu, dia terlihat khawatir, begitu tenang. Lihat lagi respon kasus kematian Mirna sebaiknya sebenarnya masalah sepele, tempat kejadian, penyebab dan bersama siapa sudah jelas dengan tagar kematian Mirna. Untuk memberikan gambaran seperti apakah kasus atau sidang kasus Jessica Mirna ini sudah ada rekan kami Marcelina Gita di sana. Gita, ada fakta baru apa ini yang terkuak di sidang ke-7 hari ini Kamis 21 Juli 2016, Gita?
Ya, tentunya sampai saat ini sidang lanjutan terdakwa Jessica Kumala Wongso masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan saat ini tengah mendengarkan kesaksian dari saksi Rangga Dwi Sastra. Tadi seperti yang disampaikan oleh Widya sebelumnya bahwa benar sekali jaksa penuntut umum ini menghadirkan Rangga. Saksi Rangga adalah barista atau pembuat kopi di Cafe Olivier. Bahkan terlebih lagi saksi Rangga ini merupakan pembuat es kopi Vietnam yang dipesan langsung oleh terdakwa Jessica Kumala Wongso pada saat peristiwa tersebut terjadi tanggal 6 Januari 2016 yang lalu. Untuk itu majelis hakim, kemudian jaksa penuntut umum dan kuasa hukum ini lebih memperdalam lagi ini seputar proses pembuatan es kopi Vietnam. Karena kita ketahui es kopi Vietnam ini menjadi jalan masuk dari kasus ini terjadi sampai akhirnya ada racun sianida yang dimasukkan ke dalam es kopi Vietnam hingga menewaskan korban Iwayan Mirna Salihin. Beberapa proses ditanyakan sangat detail sekali oleh majelis hakim terkait juga dengan bahan-bahan apa saja sebenarnya yang dibuat oleh saksi Rangga ini untuk menjadi sebuah es kopi Vietnam. Kemudian bahkan tadi saksi Rangga pun juga diminta untuk langsung membuat es kopi Vietnam di dalam persidangan. Tadi bahan-bahannya sudah ada, kemudian langsung dia membuat es kopi Vietnam di depan para majelis hakim. Dan yang menariknya juga bahwa saksi Rangga menyatakan secara langsung dan juga secara tegas kepada majelis hakim bahwa ia membuat es kopi Vietnam ini sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan standarnya. Tidak ada seseorang atau siapapun yang meminta ia untuk menaruhkan atau menambah sesuatu ke dalam es kopi Vietnam yang dipesan langsung oleh Jessica Kumala Wongso. Namun tadi ia menyatakan ada hal yang tidak begitu lumrah gitu ya, katakan bahwa pada saat Jessica Kumala Wongso ini langsung meminta early close bill atau ia langsung mengakhiri pemesanannya, bahkan pesanannya ini belum datang semua, jadi ia langsung membayar terlebih dahulu karena menurutnya bahwa rata-rata seluruh pelanggan yang datang ke Cafe Olivier ini semuanya makan terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu baru membayar kemudian. Nah, ini juga yang menjadi sebuah kesaksian dari Rangga dan ia juga menyatakan tapi ia tidak melihat secara langsung proses selanjutnya hingga akhirnya es kopi Vietnam ini sampai ke meja saksi terdakwa Jessica Kumala Wongso karena ini sudah di tangan saksi lainnya. Nah, ini menarik sekali. Kalau kita merunut dan kita melihat terkait dengan kejadian dari kasus Jessica Kumala Wongso ini merupakan teka-teki, ini seperti puzzle yang harus kemudian digabungkan satu persatu untuk kita bisa menguak dan juga memastikan bahwa apakah benar Jessica Kumala Wongso ini terbukti bersalah atas kasus ini. Dan jika kita merunut sekali lagi, kemarin ini lebih menarik lagi karena ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa sempat melihat kopi yang dipesan oleh Jessica Kumala Wongso ini sempat berubah warna menjadi kuning. Nah, ini juga yang menjadi beberapa fakta-fakta persidangan yang hadir sampai ke 7 kalinya persidangan Jessica Kumala Wongso. Tentunya Widya, kita masih akan terus menantikan seperti apa fakta-fakta persidangan yang lebih berlanjut lagi karena sampai saat ini juga perdebatan antara kuasa hukum dengan saksi Rangga masih berlangsung dalam ruang persidangan. Kami akan memberikan informasi selengkapnya lagi dalam program-program berikutnya. Baik, Widya, terima kasih rekan Marcelina Gita, selamat kembali bertugas hingga sidang ke-6 kemarin hingga hari ini sidang ke-7 itu tidak ada satupun pernyataan dari para saksi, belum ada saksi yang menyatakan kalimat bahwa memang melihat Jessica menaruh sesuatu atau yang diduga dalam hal ini adalah racun sianida ke dalam kopi. Kita masih akan nantikan babak baru dari kasus Jessica Mirna seperti apa.